Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan hingga saat ini, yang masih memberikan kenikmatan yang tak terhitung banyaknya pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat-nikmat ini sebagai ladang pahala kita, bukan sebaliknya. Kesehatan kita gunakan di dalam hal-hal yang berbau maksiat, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi di kampung halaman kita kelak. Alhamdulillah, pada sore hari ini walaupun hujan, kita mengadakan kajian singkat insyaallah 30 menit ke depan. Sedikit saya ingatkan kepada para jamaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah tersebut tambah berat dan kita kerjakan, maka kata Nabi SAW, inna a'zamal bala bi'azamil jaza, inna a'zamil jaza bi'azamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung juga dengan besarnya kesusahan ketika kita mengerjakan amalan tersebut. Kayak misalnya pas lagi hujan deras, ya, tapi kita terus mengupayakan diri untuk tetap sholat di masjid, walaupun misalnya hujan deras itu di antara yang buat penyebab yang berikan keringanan untuk bisa sholat di rumah. Kalau seandainya rumah kita jauh dari masjid, namun kita upayakan, kita pakai mantel pergi ke masjid, walaupun jauh, walaupun bensin, ya, tapi kita upayakan dahulukan di masjid dibanding di rumah. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya balasan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan besarnya musibah atau bala, kesusahan ketika kita mengerjakan amal tersebut. Yakinlah bahwasanya ketika kita sholat di dalam keadaan kita kesusahan, maka Allah pun akan menambah juga pahala di sisinya. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berkaitan dengan hujan. Biasanya kalau pas lagi hujan itu Nabi mensunahkan bagi kita untuk berdoa. Doanya singkat sekali. Ya, apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'a. Itu doanya. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan hujan yang diturunkan di kita ini bukan mudarat, tapi nafi'a, bermanfaat. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang diturunkan kepada kami ini adalah hujan yang bermanfaat. Kenapa? Karena hujan itu ternyata, ya, bisa bermanfaat untuk manusia, juga ternyata bisa menjadi bala untuk manusia. Makanya Nabi mengajarkan, ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai manfaat bagi kita. Kembalikan dari kaum Nabi Lut dahulu. Kaum Nabi Lut ketika melihat petir, awan besar, awannya, wah mantap ini, kita mau turun hujan nih sebentar lagi.
ternyata itu adalah tanda awal daripada petaka yang luar besar, azab dari Allah, di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, tapi bukan hujan dari air, tapi dari batu. Oleh karenanya Nabi selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak diturunkan bala lewat hujan ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, sejarah terbaik dari manusia sekaligus rasul yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memberi pesan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Kita berbangga menjadi umat Nabi, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi yang sebelum Nabi Isa alaihissalam, kalau seandainya saya dihidupkan, saya kepengen tuh jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena luar biasa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama, nasab Nabi ini adalah termasuk nasab yang istimewa dari keturunan orang-orang yang luar biasa baik akhlaknya. Namun di nasab Nabi Muhammad SAW ini ada yang disepakati oleh para ulama, artinya disepakati bahwasanya tidak ada perbedaan, ini sudah pasti benar, sebagaimana yang disepakati oleh para sejarawan. Kemudian ada juga yang diperselisihkan, ya. Kemudian ada juga nasab Nabi yang sangat lemah sekali. Nasab Nabi yang disepakati kebenarannya dan disepakati oleh seluruh para sejarawan, yaitu mulai dari bapak beliau Abdullah sampai Adnan, sampai kakek beliau di Adnan, ini sepakat para ulama yakin akan kebenaran, kesohihan nasab beliau ini. Namun setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim, ini banyak perselisihan para ulama. Setelah Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, lebih lagi banyak yang mendoifkan, ya, mendoifkan kesohihan nasab itu. Nah, oleh karenanya kita lihat di sini yang paling sepakat para ulama yaitu tadi mulai dari bapak beliau Abdullah sampai Adnan. Disebutkan oleh para sejarawan di mana nasabnya Nabi Muhammad itu mulai dari Abdullah, ini bapak beliau. Masya Allah. Berarti walaupun mereka, ya, kalau kita katakan ada di mana mereka masih menyembah berhala, tapi namanya subhanallah luar biasa nama mereka. Namanya Abdullah. Ya, telah kita sebutkan sebelumnya terjadi perubahan yang luar biasa besar sekali di Arab saat itu ketika Amr bin Luhai datang dari Syam membawa patung, sehingga setelah itu Arab mulai terus menjamur adat yang dimana menyembah berhala sampai terakhir, ya, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama nama orang tua beliau itu Abdullah. Kemudian nama kakek beliau yang pertama Abdul Muttalib, yang dimana nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Nama aslinya itu Syaibah. Syaibah itu artinya uban, ya, uban arti Syaibah itu. Kenapa dahulu orang tuanya memberikan nama Abdul Muttalib ini dengan Syaibah? Karena ternyata walaupun masih kecil sudah ada uban di rambutnya, jadi dikasih nama Syaibah, ya. Namun ternyata ada nanti ceritanya kenapa kok berubah jadi Abdul Muttalib. Terkenalnya Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu bin Hashim.
kakek beliau, ya, kakek beliau yang kedua, ya, yang terkenal juga ini, masya Allah, ini Abdul Muthalib dengan Hashim memiliki akhlak yang luar biasa. Bahkan dahulu orang jamaah haji itu ini Hashim inilah yang memberikan makan yang dimana paling istimewa dikasih, ya, di zaman itu, ya, yang dimana roti yang dihancur-hancurkan nanti dikasih kuah. Kemudian jamaah haji yang datang dari seluruh dunia itu disuguhin dengan makanan ini, disebar ke seluruh para jamaah haji. Makanya namanya berubah, ya, berubah menjadi Hashim. Awalnya bukan Hashim namanya, nama aslinya itu Amar, ya, karena saking dermawannya beliau ini, ya, saking dermawannya kakek Nabi ini, ya, selalu membuatkan makanan untuk jamaah haji. Akhirnya terkenal namanya itu dengan nama Hashim, yang mengadon roti, itu arti daripada Hashim. Kemudian yang selanjutnya Abdul Manaf, ya, bin Abdul Manaf, yang dimana nama aslinya Al-Mughirah, ya, nama kakek beliau yang Abdul Manaf ini, ya, bukan aslinya juga, namun aslinya Al-Mughirah. Kemudian bin Qusay ini bukan nama asli juga, aslinya yaitu namanya Zaid, ya, bin Kilab, ya, Kilab. Kemudian bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luhai, bin Ghalib, bin Fihr. Dan inilah Fihr ini yang dijuluki oleh pemukanya Quraisy, mulai dari beliau ini, dari kakeknya yang ini, ya, kakek beliau inilah yang dijuluki oleh pemukanya suku Quraisy. Kemudian bin Malik, ya, Malik. Kemudian bin An-Nadar. Kemudian yang dimana Nadar ini nama aslinya Qais. Bin Ilyas, bin Muhdar, bin Nizar, bin Ma'dad, bin Adnan. Ini Adnan yang kita sebutkan tadi. Sampai sini maka nasab Nabi itu disepakati oleh para ulama ini benar, ya. Namun setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim ini banyak sekali perselisihan, ya. Artinya kevalitannya banyak sekali yang diragukan oleh para ulama. Nah, yang menjadi pembahasan yang menarik tentang nasab Nabi juga ini, ada cerita daripada kakek-kakek beliau ini yang sungguh luar biasa, yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa sih keturunan dari Nabi Muhammad ini termasuk keturunan yang istimewa? Dilihat dari misalnya dari Qusay ini terkenal di zamannya itu sebagai orang yang paling jujur. Bayangkan para jemaah, ya, ini kakek Nabi itu dijuluki sebagai orang yang paling jujur di zamannya, ya, jujur Qusay. Belum lagi Abdul Manaf yang tadi kita sebutkan, ya. Abdul Manaf ini adalah putra yang paling menonjol dari Qusay tadi, putra yang paling menonjol sekali, yang dimana dia diamanahkan untuk mengatur air Zam-Zam, ya. Kemudian yang Hashim, masya Allah, ini kakek beliau yang paling terkenal sekali, dermawannya luar biasa. Karena tadi setiap jamaah haji datang itu semua, bayangkan ribuan jamaah haji itu disiapkan makanan oleh Hashim ini, ya. Kemudian juga Abdul Muthalib ini tidak kalah lagi luar biasanya, ya, dari segi kedermawanannya, ya, dari segi kejujuran, dan luar biasa banyak sekali disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan bahwasanya keturunan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah keturunan yang luar biasa. Dan memang Allah memilih, ya, sengaja memilih dari keturunan yang istimewa, karena memang Allah persiapkan untuk mengemban amanah yang istimewa pula, yaitu benar-benar mengemban agama yang luar biasa ini, agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ada pembahasan di dalam sirah nabawiyah itu yang disebut dengan al-usrah nabawiyah, keluarga besar Nabi. Ya, disebut oleh para ulama al-usrah nabawiyah, yaitu keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana disebutkan khusus oleh para ulama yaitu Hashim. Yang pertama yaitu kakek beliau Hashim. Ya, ada cerita yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama tentang kakek beliau Hashim ini, di mana ya dahulu mereka berebut ya menentukan untuk siapa yang akan melayani jamaah haji. Karena memang sejarah daripada Baitullah ini para jamaah ya sejak zaman dahulu itu sudah terkenal disegani oleh orang-orang, dianggap adalah tempat yang mulia. Ya, nanti ada di penjelasan tentang kisahnya Abdul Muthalib, di mana ketika diserang oleh Abraham, itu di situ sampai tersebar seluruh berita tentang Baitullah ini. Wah, ini Baitullah ini bukan sembarangan tempat berarti ini. Ini sampai Abraham dan lain sebagainya dan pasukan-pasukan bergajah itu sampai habis mati semuanya. Ya, dan kejadiannya sangat mengerikan sekali. Ya, langsung dikirim oleh Allah burung ababil dari kemudian dibawakan batu yang dari neraka langsung. Ya, nanti akan disebutkan oleh beliau di sini. Nah, ini ketika para tokoh-tokoh Quraisy itu berselisih siapa sih yang berhak untuk memegang amanah ini, memberikan menjamu orang-orang haji ya, yang umroh. Ternyata terpilihlah Hashim ini karena memang Hashim ini termasuk orang yang terpandang dan kaya raya, dermawan. Akhirnya dipilihlah Hashim, dan Hashim ini terkenal sekali dengan tadi di mana dia sering kalau sudah jamaah haji datang itu membuat roti yang besar kemudian diremuk-remuk pakai kuah, dan ini adalah makanan yang paling mewah di saat itu ya. Di saat itu adalah makanan yang paling super mewah. Tidak dipilih makanan yang biasa oleh Hashim ini, tapi memang dipilih makanan yang paling top untuk jamaah haji. Bayangkan, Masya Allah, ini luar biasa. Kalau dilihat akhlak-akhlak yang kayak gini dari kakek-kakek beliau sudah ada ya sampai ke anak cucu-cucunya setelahnya. Memang sifat-sifat mulia ini memang sudah secara generasi ke generasi. Kemudian ini yang berkaitan dengan Hashim. Hashim itu ada cerita juga yang disebutkan oleh para ulama. Hashim ini ya dahulu ketika pergi ke Syam berniaga, pergi ke sana, setelah berniaga Hashim singgah di kota Madinah. Ternyata ya ketika singgah di kota Madinah ya di sana ternyata dia menikah dan menikah dengan Salma. Salma ini termasuk orang yang terpandang juga yang memiliki nasab tinggi di Madinah. Nah, disinilah nikah dengan Salma ya, kemudian melahirkan anak yang namanya siapa? Abdul Muthalib. Bukan namanya Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu bukan nama aslinya ya. Nama aslinya tadi apa? Syaibah ya, karena ada uban. Namun ternyata ketika lahir anaknya ini Hashim tidak ada menemani istrinya karena pergi berniaga ke Syam. Ketika pergi berniaga ke Syam ditinggalkan dalam keadaan hamil istrinya. Ya, istrinya ini akhirnya didengar kabar ternyata Hashim meninggal di sana. Ya, meninggal di sana. Dan ketika istrinya sudah hamil besar dan melahirkan, ternyata Hashim ya tadi karena sudah meninggal tidak bisa lagi menemani istrinya. Keluarlah anaknya ini Abdul Muthalib. Dari Hashim ini memiliki anak
beberapa anak, tapi yang paling menonjol itu, yang paling luar biasa ceritanya ini Abdul Muthalib ini nanti. Nah, Abdul Muthalib ini para jamaah yang dimuliakan Allah, kakek beliau yang satu ini, ya, beliau ini ya memiliki julukan khusus Al-Fayyad. Fayyad itu artinya orang yang paling dermawan. Bayangkan, memang dari dari keturunan, memang ya, kalau kita katakan keturunan Nabi itu luar biasa dermawannya, ya. Abdul Muthalib ini pun sama, ternyata dermawannya luar biasa, ya. Bahkan ada cerita yang sangat terkenal sekali, ya, terkenal dari Abdul Muthalib ini. Cerita yang pertama yaitu ketika air Zam-Zam itu ditemukan kembali lewat Abdul Muthalib. Ya, dulu air Zam-Zam itu dikubur lagi, ya, terkubur, sehingga air Zam-Zam itu tidak keluar lagi. Akhirnya di zamannya Abdul Muthalib ini Allah memberikan ilham mimpi kepadanya. Mimpi, ya, melihat dalam mimpinya itu ada air Zam-Zam, ya. Akhirnya ditunjukkan tempatnya dekat-dekat ini, disuruh untuk menggali. Akhirnya dia terbangun tiba-tiba, ya, Abdul Muthalib ini. Ketika dia bangun, ini kok aneh mimpinya. Akhirnya dia membenarkan mimpi itu, terus pergi ke tempat yang ciri-ciri yang ditunjukkan di dalam mimpi, dia gali sesuai dengan yang ada di mimpi. Ketika dia gali beberapa meter ke dalam, Masya Allah, ternyata benar, keluarlah dari situ air Zam-Zam. Ya, itu cerita yang pertama dari Abdul Muthalib. Kemudian cerita yang kedua, ya, yaitu ketika, ya, diserang oleh orang-orang Habasyah yang dari Yaman, ya, yang dipimpin saat itu gubernur oleh Abraham, ya, di mana ceritanya mungkin terkenal juga cerita ini, di mana Abraham ini tidak suka dengan Baitullah yang sering didatangi oleh manusia. Akhirnya dia membuat tandingan, dibuat gereja yang besar super mewah. Nah, Bani Kinanah mendengar, dari Bani Kinanah kalangan orang-orang Quraisy mendengar, wah, ini bahaya ini, kok dibikin tandingan Ka'bah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dari Bani Kinanah datang ke gereja tersebut, ya, membawa kotoran dan ditaruh di tempat pusat, di tempat pendetanya lah yang paling depan sekali, dikotorin semua oleh Bani Kinanah. Murka di sini Abraham, akhirnya di situ awal mula terjadi penyerbuan ke kota Mekah, sampai, ya, ketika terjadi itu sampai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fil itu, ya, di mana ketika sudah dekat, ya, ketika dekat dengan Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, Baitullah, ternyata didengar oleh orang-orang Mekah saat itu, ini ada orang Habasyah yang mau menyerang Baitullah ini, gimana ya kira-kira? Kata Abdul Muthalib ini, Baitullah atau Ka'bah ini ada Rabb yang menjaganya. Bayangkan, dari dulu sebenarnya mereka sudah meyakini ada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dibiarkan. Akhirnya penduduk penduduk Quraisy saat itu berpencar ke rumah masing-masing, tidak ada yang menjaga. Biarkan gitu aja. Ternyata sudah dekat, baru ternyata Allah kirim burung ababil di dalam surat Al-Fil itu, sehingga terjadi tragedi yang sangat mengerikan saat itu, ya. Kemudian juga ada kisah yang sangat terkenal dari Abdul Muthalib ini. Dia, ya, pernah bernazar, ya. Ini nazar, kalau orang nazar itu adalah sumpah yang harus dikerjakan, kalau tidak, ya, berdosa kita. Dia punya nazar, Abdul Muthalib ini, kalau saya punya anak 10, maka saya akan bunuh, ya, anak terakhir saya. Ya, ini kisah yang dimana disebutkan kepala sejarawan, ahli sejarawan,
di mana menunjukkan kedermawanan juga Abdul Muthalib. Ketika genap ternyata 10 anak Abdul Muthalib, ternyata yang keluar ya terakhir adalah Abdullah, anak bungsu. Ketika sudah agak besar ya dilihatnya ini baik luar biasa anaknya. Abdullah ini suka membantu orang tua, akhirnya dia gimana, tidak tega luar biasa dengan membunuh Abdullah ini. Akhirnya dia mendatangi tukang sihir. Ya, kalau kita sebut sekarang ini peramal itu ya, peramal. Datangin peramal. Datang, gimana pendapatnya kira-kira ini? Saya sudah nazar untuk bunuh anak yang ke-10, ya. Cuman ternyata anak ini yang paling saya sayangi. Akhirnya dikasih saran oleh tukang ramal tersebut, udah sekarang kamu undi dengan anak panah. Anak panah yang satu itu nama anakmu yang terakhir Abdullah itu, kemudian anak panah yang lain 10 ekor unta. Diundi pakai itu. Nanti yang keluar, kalau keluar nama Abdullah berarti dia harus ditambahkan lagi 10 ekor kedua. Artinya kalau langsung dapatkan 10 ekor pertama, berarti 10 ekor langsung yang ditumbalkan, yang korbankan. Kalau Abdullah berarti Abdullah, ya. Ternyata setelah diundi terus yang keluar ya ternyata Abdullah terus yang keluar. Sampai 10 kali 100 ekor unta, baru ternyata Allah takdirkan keluar yang nama unta. Akhirnya 100 ekor unta dia sedekahkan, dia biarkan siapapun yang mau ngambil terserah, dibiarkan kayak gitu aja langsung 100 ekor unta. Nah, ini diantara kebaikan-kebaikan daripada kakek-kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran berharga dari ini para jemaah berkaitan dengan nasab ini. Para ulama menjelaskan nasab itu memang adalah sesuatu yang sangat berharga di dunia ini. Ya, namun bukan berarti dengan nasab ini kita merendahkan nasab yang lain. Tidak boleh kita merendahkan nasab. Misalnya ada nasab orang yang lebih rendah daripada kita rendahkan dia, ini tidak boleh. Hukumnya haram. Bahkan ini termasuk daripada sifat-sifat jahiliyah terdahulu. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan kepada orang-orang Quraisy saat itu, wahai orang-orang Quraisy, ya, lakukanlah sesuka kalian. Ya, lakukan sesuka kalian, tapi saya tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Bahkan sampai terakhir beliau menyebutkan, wahai Fatimah, ya, lakukan, minta apapun yang kamu inginkan, ya, namun saya tidak bisa menolong sedikit pun untukmu. Artinya walaupun Fatimah itu adalah putri beliau sendiri, namun kalau beliau tidak mau beramal, walaupun beliau memiliki nasab yang paling tinggi, tapi tidak bisa menolong dia. Makanya di hadisnya itu Nabi telah menjelaskan, man battaha bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang amalannya itu lambat, ya, maka tidak akan pernah bisa nasabnya itu bisa memperlancar atau meningkatkan, ya, kedudukannya di sisi Allah. Oleh karenanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita memiliki darah, kalau sekarang ini darah biru ya, darah biru. Tapi apakah itu jadi jaminan bagi kita akan pasti masuk surga? Enggak, ya. Karena kalau kita tidak beramal, ya, walaupun memiliki nasab yang paling tinggi sekalipun, maka nasab tersebut tidak akan bisa menolong kita. Oleh karenanya kita lihat ceritanya siapa? Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Budak. Ya, budak, tapi ternyata teropak kaki beliau sudah terdengar di surga. Mana nasab beliau? Tidak ada.
nasabnya tidak jelas. Ya, namun bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan timbangannya adalah nasab, tapi yang menjadi timbangannya adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kalau diberikan oleh Allah nasab yang bagus, masya Allah kita bersyukur. Ya, tapi ingat, jangan sampai nasab yang bagus ini menjadikan mata kita jadi silau, jadi kita sombong, ya, atau meremehkan amalan. Wah, santai saja, saya ini nasab tinggi kayak gini, santai aja. Amalan tidak masalah lah, tertinggal insya Allah. Nenek moyang saya itu orang-orang terbaik misalnya. Ini salah pahamnya seperti ini. Oleh karenanya hendaknya kita benar-benar mengetahui bahwa nasab ini bukanlah tolak ukur menjadikan Allah itu paling mencintai kita, tapi yang menjadikan Allah itu cinta pada kita yaitu masalah berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana kakek-kakek beliau yang dimana luar biasa kakek dan paman beliau nanti dari Abdul Muthalib dan selainnya, bagaimana ada yang sangat baik, tapi kalau tidak dibarengi dengan takwa maka percuma para jemaah. Oleh karenanya kita pun sama, kalau kita ingin mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan yang benar dan terus menjadikan kita sebagai hambanya yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.